Itu moderator ini. Enggak, saya itu lulus gara-gara Tapi dia 87. kalau masuknya bareng dia. Dia 87 harusnya. 88. Itu Indonesia ini kan. ITN kenalan. Baik, izinkan saya membacakan SK Pengurus Wilayah PI Provinsi DKI Jakarta. Banyak juga ini. Surat keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia nomor 028 KPP PII dan miring 2024 tentang susunan pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia DKI Jakarta masa bakti 2024-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia tentang susunan pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2027. Kesatu, mengesahkan susunan pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2027 sebagaimana lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2027 untuk melakukan percepatan penambahan pendirian cabang-cabang di kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta sejumlah sedikitnya 50% dan jumlah kabupaten kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Ini maksudnya mungkin jumlah anggotanya ya. Ketiga, keputusan PII berlaku selama 3 tahun. Terhitung sejak dilaksanakan musyawarah wilayah pada tanggal 27 April 2024 dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita masih diberikan kenikmatan sehat dan kesediaan waktu sehingga kita bisa bertemu dalam acara hari ini. Pelantikan sekaligus rapim bil pengurus wilayah dan pengurus cabang Provinsi DKI Jakarta, PII Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, yang pertama adalah pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bapak Afan Adiansyah. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Indonesia, Insinyur Indonesia yang diwakili dalam hal ini oleh Wakil Sekjen Bapak Dandung S. Herminto. Dan juga tambah hadir di sini adalah Ketua Pengembangan Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Indonesia Pak Eden Gunawan serta Pak Iswardi sebagai Wakil Bendahara. Yang saya hormati Ketua Badan Kejuaraan PII yang kami undang pada hari ini, dan ini ada Pak Prof. Adem. Bahwa urbanisasi meningkatkan potensi pembangunan ekonomi dan peluang investasi. Urbanisasi juga menawarkan peluang untuk pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas hidup yang akan memperkuat interaksi antar tempat. Jakarta sebagai kota metropolitan pun menjadi pusat urbanisasi di Indonesia. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita memerlukan peran insinyur untuk terus mendorong DKI Jakarta. SC IPU beserta jajaran dan pengurus, kemudian Ketua Pengurus Wilayah PI Provinsi DKI Jakarta yang baru dilantik, Bapak Insinyur Priyatno Bambang Hernowo ST, MMMPU IPU ASEAN Eng, kemudian Ketua Pengurus Cabang PI Kota Administrasi Jakarta Utara, yang mana tadi ya? Mas
Insinyur Irwin Yuda Sijabat STIPM, Ketua Pengurus Cabang PI Kota Administrasi Jakarta Barat Insinyur Iman Purwoto STIPU, Pak Iman. Kemudian dan para panelis serta para hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Forest 10% dari 252 ini akan didedicated sebagai city parks, taman-taman kota. Akan dibangun smart farming 75% green, and only 25% yang akan dibangun sebagai wilayah perkotaan yang tadi dibagi ke 9. 25%. Saya sekarang ajak Bapak Ibu, kita engineer ya, kita berpikir data fakta aja. Jadi kalau 65 tambah 10, 75%, I treat ini sebagai kawasan carbon sink, hijau. Sedangkan 25%, kita bisa mengontrol pembangunan untuk mengurangi carbon emission. Maka target. Dan yang ketiga dari sektor konstruksi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pejabat Gubernur DKI Jakarta tadi pada sambutannya. Nah, kita beruntung hari ini kita punya 3 orang panelis yang merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Yang pertama, saya persilakan Bapak Insinyur Catur Agung Indianto. Untuk ke depan, silakan duduk Bapak. Bapak Catur ini didakwa sebagai salah satu aktor penyumbang karbon terbesar. Karena beliau adalah praktisi di bidang industri energi. Dan nanti kita akan lihat bagaimana implementasi yang kita lakukan untuk membuat sektor energi kita menjadi lebih green. Beliau akan menyampaikan segala sesuatu yang sudah beliau kerjakan dalam melaksanakan apa yang beliau sebut dengan green mining. Baik, kemudian yang kedua kami persilahkan seorang pakar di bidang transportasi manufacturing, Bapak Insinyur Lian Estiawan, yang dipersilakan. Terima kasih Bapak Lian Estiawan atas hadirnya pada acara panel ini. Bapak adalah terdakwa kedua. Nah, Bapak adalah penyumbang emisi karbon di sektor transportasi. Dan beliau akan berbagi kepada kita semua apa yang sudah beliau kerjakan di bidang transportasi ini untuk memperkecil emisi rumah kaca. Kemudian yang ketiga kami persilakan Bapak Insinyur M. Karis Alfi Sahrin, logistik maupun supply chain. Tapi saya pikir itu butuh paling tidak 3 hari kita kalau mau bicara sepanjang. Mungkin itu hanya khusus otomotif saja ya. Mungkin itu di kepengurusan Mas Bambang Herno bisa disebut sebagai salah satu rencana aktivitas. Skop 2 harus diakui bahwa ini lebih tepat kita bicarakan di kafe atau warung kopi karena banyak yang akan bersifat curhat maupun ya sedikit-sedikit utukan-utukan kecil. Karena itu sangat berhubungan dengan pengadaan sumber yang kita terima untuk pengurangan polusi kita. Jadi skop 1 adalah emisi yang ada, yang kita hasilkan sebagai pelaku bisnis di bidang manufacturing ini. Next. Nah, izin saya Haris Alfi, saya latar belakang memang arsitek profesional, tapi saya di sini coba sebagai waskita karya mewakili untuk menyampaikan kalau tadi kita bicara sesuatu yang banyak konseptual dan strategik. Di sini saya mau berbagi pengalaman saja tentang praktek yang sudah dilakukan oleh waskita karya, bahwa kita semua paham keseluruhan strategi yang tadi sudah disampaikan oleh baik Pak Prof. Ale maupun oleh Pak
Udin atau narasumber yang lainnya, itu harus bisa dimanifestasikan kepada praktek-praktek kita sekecil mungkin di lapangan. Baik, berikutnya sedikit mengenai Waskita Karya. Kami punya beberapa lini bisnis, gitu ya. Ada investment, construction, ada manufacturing. Kemudian next, waktu saya nggak panjang. Tahun 1961 kami nasionalisasi dari Anaming Maskapai. Kemudian kaguman saya pada tiga-tiga ini berbicara jujur. Ya, faktanya kalau ada orang bilang ini greenwash atau sinwash, whatever it is, ya biarlah gitu. Tetapi memang ada fakta di situ, ini adalah dalam rangka bisnis sustainability, kan gitu ya Pak. Bapak yang pertama kali tadi mengungkapkan secara jujur. Nah kalau bicara apa yang berbau-bau sustainability, meskipun tadi tidak ada satu kata pun kayaknya muncul ya kata sustainability atau keberlanjutan. Semua langsung menuki kepada poin ini. Nah saya ingin menyoroti khusus di sektor tambang, industri. Di awal, kemudian kita melakukan nanti mungkin kunjungan ke pabrikan charging station seperti apa yang sudah ada di Indonesia dan bagaimana polanya. Kemudian juga kita akan melihat lokasi-lokasi charging yang sudah terpasang, apakah ini efektif atau tidak untuk mobilisasi masyarakat dari luar Jakarta ke Jakarta ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, kami juga mencoba untuk kita lakukan FGD, Pak, dengan stakeholder. Nanti juga difoto bersama dengan dokumen atau kertas yang sudah ditandatangani. Nanti akan dibawa ke tengah-tengah. Yang sudah melakukan proses tanda tangan silakan untuk mengambil tempat untuk berfoto bersama di tengah-tengah. Kalau mau disetting di atas dan di bawah juga boleh. Kalau mau